Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SDIT Salsabila 8 Pandowoharjo. Sudah berada di samping saya, beliau adalah Bapak Ustadz Saryo, Pak Saryo SAG MPD. Beliau juga salah satu pimpinan di Lembaga Pendidikan Islam Salsabila. Selamat siang, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ustaz Warno. Ini kaitannya beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan mengenai apa sih sebenarnya visi dan misi SDIT Salsabila itu sendiri. Monggo. Baik, terima kasih. Secara singkat bisa saya sampaikan bahwa SDIT Salsabila ini salah satu bagian dari sekolah yang berada di bawah pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Salsabila dan berada di bawah kewenangan Yayasan Silaturahim Pecinta Anak Indonesia. Pada tahun 2015, para pengurus yayasan, para pengurus LPI telah melakukan pembaharuan terhadap visi lembaga pendidikan ini dalam rangka menyambut generasi 2045 dengan kalimat mewujudkan generasi emas Qurani Indonesia 2045 yang cakap, cendekia, dan berakhlak mulia. Oh, subhanallah, ternyata mewujudkan generasi emas Islami ya, yang cakap, cendekia, dan berakhlak mulia. Lantas untuk program unggulan SDIT Salsabila sendiri itu apa? Dengan memperhatikan kebutuhan pada generasi emas ini, pertama, LPI Salsabila itu mewajibkan kepada seluruh sekolah untuk mencanangkan pertama proses pembelajaran menghafal Al-Quran hingga 5 juz di tingkat SD. Ya, 5 juz ya. Kedua, menyiapkan para murid ini untuk bisa sholat dengan benar, meliputi gerakan sholat dan bacaan sholat. Yang ketiga, menyiapkan para murid ini memiliki akhlak utama, yaitu birrul walidain, bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menyiapkan para murid ini menjadi generasi yang memiliki jiwa leadership atau leadership soul, yaitu sekolah merekayasa social engineering di sekolah itu bagaimana para murid-murid ini tumbuh jiwa kepemimpinannya sehingga kelak mereka ketika mendapatkan amanah sebagai khalifah, pemimpin, dia telah siap. Selanjutnya, para murid ini juga dibekali dengan jiwa kreatif. Kreativitas ini bukan hanya sebatas fisik, motorik di tangan, tapi bagaimana mental kreatif. Dengan mental kreatif ini diharapkan para murid kelak itu bisa selalu adaptasi terhadap perkembangan pada zamannya. Dan yang terakhir itu bukan hanya muridnya yang dididik, kita melihat bagaimana para guru ini adalah sosok-sosok penting yang harus mendapatkan prioritas guna mewujudkan para murid yang baik. Maka salah satu unggulannya adalah para guru ini mendapatkan perhatian dalam pengembangan sumber daya manusia. Dan selanjutnya, setelah murid, guru adalah orang tua. Yayasan melalui sekolah itu secara efektif dan terstruktur menyelenggarakan yang namanya training parenting. Training for excellent life parenting untuk para orang tua. Ya, subhanallah, sangat banyak sekali dari kurikulum reguler yang diberikan di SDIT Salsabila 8 Pandowoharjo ini. Lalu untuk proses pendidikan yang dilakukan sehari-hari di sekolah SDIT ini bagaimana? Pertama, kita itu punya kurikulum kompetitif. Kurikulum kompetitif ini kurikulum yang bersifat reguler, mengikuti Kemendiknas. 100% kita mengikuti kurikulum pendidikan nasional. Ya. Artinya
negara ini dengan program tematiknya. Kita ada tematik secara muatan lokal di Jogja ada bahasa Jawa, kita ada bahasa Jawa. Namun kita mengupayakan adanya keunggulan komparatif. Betul. Ya, keunggulan komparatif ini sebuah keunggulan yang dirancang secara sinergis bagaimana pertama para murid ini di sekolah nyaman dengan teman-temannya, nyaman dengan gurunya, begitu. Maka disusunlah seperti bagaimana adab di sekolah sehari-hari. Betul. Para murid ini dilatih memanggil temannya dengan panggilan Mas, Mbak, gitu. Kemudian juga ada namanya kisah inspiratif. Kisah inspiratif. Apa itu kira-kira? Kisah inspiratif ini setiap habis sholat duhur, para murid melingkar, begitu, antara 7 sampai 10 murid. Begitu. Mereka itu diberi kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi, kisah para ulama yang mereka telah menginspirasi dalam hal menuntut ilmu. Alhamdulillah, subhanallah, sangat banyak sekali ya untuk kegiatan pendidikan di sekolah SDIT Salsabila Pandowoharjo ini. Kaitannya mengenai pengelola dari SDIT ini di Pandowo ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail, karena orang tua juga akan melihat sekolah dan melihat juga siapa sih yang ada di dalam sekolah tersebut. Monggo. Terima kasih. Manajemen SDIT Salsabila ini berada di Yayasan SPA Indonesia, di mana Dr. Khairuddin Basori itu sebagai Ketua Dewan Pembina. Kemudian ada Dr. Andes Sigit Warsito MSI juga sebagai pembina. Kemudian ada Pak Ruwa Zainal Fanani, beliau sebagai ketua yayasan. Kemudian di tingkat LPI Salsabila itu ada direktur utama yaitu Bapak Dr. Ali Mahmudi. Nah, Dr. Ali Mahmudi dari dosen Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua ada Profesor Dr. Indarto DIA, ya, Dr. Indarto. Beliau ini sebagai Dewan Pembina LPI Salsabila. Beliau adalah saat ini Sekjen Wali Amanat UGM. Ada Dr. Hibana Yusuf, ada Dr. Umi Faiza, ada Dr. Ali Mahmudi itu sendiri, kemudian Pak Arif Budin, ada Dr. Andes Endro Priyono, ada Pak Imam Khairi, ada Pak Agus Widodo, kemudian ada Mas Retas ST yang juga bergabung di LPI. Dan yang terakhir adalah ada Pak Pandi MPDI. Beliau Direktur Bidang Kreatif Usaha di LPI Salsabila. Baik, bagaimana untuk kaitannya lingkungan di sekolah SDIT Salsabila 8 Pandowoharjo ini? Baik, kami berupaya melakukan setting bahwa lingkungan sekolah di Salsabila Pandowoharjo itu harus memenuhi 2 syarat aman. Gimana itu kira-kira syarat aman dari? Syarat aman yang pertama bahwa murid itu harus aman secara fisik. Pengertian aman secara fisik itu bagaimana? Bagaimana sekolah ini memiliki keamanan ketika anak bermain, keamanan selama di sekolah. Ya, betul sekali. Keamanan bagaimana murid-murid itu bermain dengan teman-temannya. Yang kedua adalah lingkungan ini aman secara ideologi. Semua guru, semua tenaga kependidikan itu harus melalui screening. Seperti itu ya. Mereka itu berideologi yang benar dalam bernegara maupun bertauhid, berakidah yang benar dalam beragama. Sehingga melalui langkah-langkah screening sehingga tidak akan terjadi insya Allah membawa murid
kepada ideologi yang ekstrem. Ya. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir yang bisa saya berikan mengenai sebenarnya orang tua juga ingin sekali kalau menginginkan berkunjung ke sini. Sebenarnya di mana untuk lokasi tepatnya SDIT Salsabila 8 Pandawa Harjo ini? Ya, sangat mudah kebetulan. SDIT Salsabila 8 Pandawa Harjo ini merupakan kampus terpadu. Ada TK, ada SD, dan ada SMP. Betul sekali. Boarding school. Letaknya di Desa Wisata Brayut, Kecamatan Sleman, tepatnya di Desa Pandawa Harjo. Pandawa Harjo ya. Beberapa meter ke arah utara dari SMA Negeri 2 Sleman. Merupakan jalur dari arah Beran, perkantoran Bupati Sleman ya. hingga ke Jalan Tentara Pelajar, tepatnya menuju Pasar Jondani. Ya. Sekali lagi terima kasih dari pihak kepala sekolah SDIT Salsabila 8 Pandawa Harjo, Bapak Ustadz Saryo SAK MPD, waktu yang diberikan kepada kami. Semoga cita-cita daripada SD ini bisa terwujud, menghasilkan putra dan putri yang berakhlak mulia, yang cendekia, dan tentunya menjadi impian bagi orang tua semua. Baik, umat sekalian, demikianlah bincang-bincang kita bersama Kepala Sekolah SDIT Salsabila 8 Pandawa Harjo.